Halo, selamat datang di IDN Times pada Forest Talk Podcast. Bersama saya Prayogo Utomo, jurnalis IDN Times. Podcast ini didukung oleh Pulitzer Center lewat program Rainforest Journalism Fund. Kemudian, Sobat IDN Times, jangan lupa follow dan subscribe channel Spotify, Instagram, dan YouTube IDN Times. Kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi tentang perlindungan kawasan Taman Nasional Batanggadis, Mandailing Natal, dengan pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi alternatif. Kita ketahui bersama, Taman Nasional Batanggadis adalah salah satu kawasan konservasi di Sumatera Utara. Kawasan ini membentang di Kabupaten Mandailing Natal, salah satu kabupaten terujung Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Jika menilik surat keputusan nomor 21 tahun 2012, Taman Nasional Batanggadis sudah mengalami perubahan luas kawasan dari 108.000 hektar menjadi 72.150 hektar. Ada degradasi kawasan di situ, sebagian perubahan kawasan ini terjadi karena adanya konsesi pertambangan dan ada kawasan-kawasan lainnya. TNBG memiliki variasi habitat yang kaya dan beragam, mulai dari hutan rawa, dataran tinggi, lahan basah, lembah sungai, hutan gamping, hutan dataran rendah, perbukitan, dan hutan pegunungan. IDN Times sudah mendapat kesempatan beberapa waktu yang lalu untuk masuk ke kawasan Taman Nasional Batanggadis, dan tim IDN Times melihat Taman Nasional Batanggadis memiliki ekosistem yang begitu kaya, baik dari satwanya maupun tumbuhannya. Kondisi hutannya sangat begitu rapat sehingga bahkan cahaya matahari pun sulit masuk ke dalam untuk masuk ke dalam ke arah tanah. Dan ini sangat bagus untuk ekosistem hutan. Saat ini berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap Taman Nasional Batanggadis. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat. Kemudian pelibatan masyarakat ini juga dilakukan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan, selain tetap diberikan penyadartahuan akan pentingnya kawasan hutan bagi kehidupan. Cara ini dinilai efektif untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan. Nah, saat ini IDN Times berkesempatan untuk berdiskusi dengan salah satu konservasionis yang sudah lama juga bergelut di Taman Nasional Batanggadis. Kami sudah bersama dengan Rashid Asap Dongoran. Apa kabar Bang Rashid? Baik. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah baik. Nah, Bang Rashid ini aktif dalam berbagai kegiatan konservasi lingkungan. Bang Rashid pernah menjadi Direktur Sumatera Rainforest Institute. Sekaligus pendiri ya Bang? Iya, mendirikan, kemudian menjalankan, tapi sekarang tidak lagi. Tidak lagi ya Bang? Sudah, karena sudah tidak boleh rangkap jabatan dalam pemerintahan. Jadi regenerasi lah kepada Saudara Doni Saputra. Tapi tampaknya masih aktif ya Bang, memantau terus perkembangan kawan-kawan SRI? Tentu kita pantau terus, karena konservasi sudah menjiwa di kita. Karena latar belakang pendidikan saya juga memang di bidang biologi lingkungan, S2 juga manajemen sumber daya alam. Mendirikan SRI, tentulah konservasi bukan hanya hobi tapi pekerjaan dan bidang akademik. Oke, dari situ dulu ya Bang ya? Dari situ gitu. Berdirinya juga SRI juga berdasarkan itu. Iya. Bang, kalau kita melihat ada yang menarik, kami kemarin ke lapangan, ada hal yang menarik. Di TNBG ini kan termasuk Taman Nasional yang masih muda ya Bang ya, ditetapkan dari 2000 kalau kita melihat SK yang terakhir ya. Iya. Nah, kita melihat ada upaya perlindungan melalui pelibatan masyarakat gitu kan. Kalau Abang melihat sendiri bagaimana saat ini kondisi Taman Nasional Batanggadis dan upaya pelestariannya sendiri melalui pelibatan masyarakat itu tadi, boleh cerita Bang? Ya. Betul, Taman Nasional Batanggadis itu adalah salah satu taman nasional di Sumatera Utara yang diinisiasi oleh pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan,
yang diasistensi oleh sebuah lembaga internasional. Pada saat itu ada teman-teman dari Conservation International. Sampai akhirnya kemudian terbentuk menjadi sebuah taman nasional yang resmi. Lalu tentu melibatkan para mitra. Nah, pelibatan para mitra itu kemudian melibatkan berbagai lembaga-lembaga konservasi. Salah satunya adalah SRI yang pernah saya dirikan, Sumatera Rainforest Institute. Ya. Jadi eksistensi Taman Nasional Batanggadis ini merupakan sebuah upaya pemerintah dan masyarakat, gerakan masyarakat sipil dan pemerintah untuk memastikan perlindungan sebuah landscape bentang alam yang masih alami, baik dalam bentuk status hukum, yakni surat keputusan pemerintah menjadikan dia adalah statusnya taman nasional, sekaligus juga mengengage, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk terlibat yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga konservasi. Nah, ada masyarakat ya lokal, ada gerakan masyarakat sipil, ada pemerintah. Jadi dengan status taman nasional ini sesungguhnya nilai luhurnya adalah memastikan sebuah ikhtiar dari semua ini, pemerintah dan non-pemerintah, agar bentang alam Taman Nasional Batanggadis atau bentang alam Batanggadis yang berisikan biodiversity yang sangat luar biasa itu, kita masih punya harimau yang alami di situ, bukan harimau-harimau yang di kartun, tapi memang betul-betul harimau liar gitu. Kita masih punya beruang, kita masih punya burung-burung rangkong gitu yang berbagai lebih dari 7 ke 9 jenis. Dan tak perlu kita buat kandang, ya cukup kandangnya adalah hutan. Oleh sebab itu, ini adalah dari aspek biodiversity, kekayaan yang tentu harus dilindungi dari kemarin, hari ini, dan ke depan. Yang kemudian dari segi aspek kebutuhan kita sebagai manusia, ini ada kaitannya juga tentang persoalan air. Itu sebabnya di awal-awal pembentukan histori sejarah pembentukan Taman Nasional Batanggadis ini adalah bicara isu air. Nah, isu air bahwa memastikan sumber daya air yang dibutuhkan generasi hari ini dan ke depan itu ada dan alami. Gitu. Nah, itulah jadi isu biodiversity, isu sumber daya air tentunya kalau kaitannya dengan kepentingan komitmen pemerintah sendiri pada saat itu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi hutan tropis di dunia. Jadi dengan tiga hal ini tentu semua pihak berkontribusi, gitu. Termasuklah SRI waktu itu. Nah, sampai sekarang juga teman-teman masih beraktivitas. Sebuah LSM konservasi hutan dan keanekaragaman hayati yang melakukan pendekatan bukan spesifik kepada riset, tetapi kepada pendampingan masyarakat. Kalau kawan-kawan sendiri waktu itu melihat ancaman terhadap TNBG sendiri ini seperti apa sih Bang? Karena kan kita lihat ada beberapa tambang liar juga yang mulai mendekat ke TNBG. Kita melihatnya waktu itu seperti apa Bang? Ya. Berdasarkan asesmen yang dibuat oleh tim ahli dari TFCA pada saat itu, sebelum TFCA ada program CAVF, memang dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor yang merupakan sebagai ancaman. Pertama itu adalah eksistensi perusahaan ekstraktif, ya, seperti tambang, walaupun belum aktif. Ya. Baru HTI, baru pertambangan liar-liar yang tanpa izin, baru pengetahuan masyarakat yang minim. Pengetahuan itu perlu dengan catatan. Sesungguhnya masyarakat sudah tahu bahwa hutan itu perlu. Kalau tidak tahu, mana ada itu hutan. Ya. Justru karena nenek moyang kita itu sudah melindungi hutan di situ. Makanya kita buat taman nasional. Kalau masyarakat kita tidak ngerti tentang hutan, hutan itu sudah nggak ada hari ini. Mana apa yang mau kita SK-kan jadi taman nasional? Nah, yang dimaksud dengan
Ancamannya adalah bagaimana generasi berikutnya, generasi muda yang kemudian ada gap nanti pengetahuan. Oleh sebab itu, pengetahuan yang minim itu merupakan ancaman. Oleh sebab itu, dari berbagai varian ancaman itu tentu harus ada upaya. Nah, kalau kita meniru ancamannya tadi, ya tentulah tidak bisa kita benturkan antara kepentingan Indonesia, misalnya dalam persoalan ekonomi, karena eksistensi perusahaan juga dalam beberapa kepentingan orang banyak juga, konservasi juga kepentingan orang banyak juga. Jadi bagaimana dua antara ekologi dengan ekonomi bisa berdampingan. Nah, dicarilah jalan tengah. Ya. Nah, saya kira itu kalau terkait dengan isu-isu ancaman. Nah, yang menarik lagi, SRI melakukan pendampingan terhadap masyarakat, gitu kan. Ada kopi, ada Komanja, mereka kopi. Boleh cerita soal gimana sih awalnya bisa mendeteksi, oh ini kopi yang paling cocok ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan TNBG. Ya. Jadi kerjasama antara SRI dengan partnernya, terutama partner yang mendanainya adalah TFCA pada saat itu. Jadi kita buat aja kerjasama, waktu itu dibantu oleh Universitas Indonesia. Jadi think tank-nya itu ada di RCCC UI, jadi Pusat Riset Perubahan Iklim dari Universitas Indonesia. Di awal itu kita assessment, setelah ada assessment dari pihak TFCA sendiri, kita kolaborasikan dengan asesmen dari need assessment, kebutuhan dari konservasi seperti apa gitu. Ada teman-teman dari Balai Taman Nasional Batanggadis yang mereview itu karena mereka adalah pemangku. Ada dari RCCC UI yang sebagai menurunkan penelitinya. Ada dari SRI yang pendamping masyarakat. Nah, berdasarkan riset selama setengah tahun itu, kemudian ada riset sosial, ada riset pertanian, ada riset tentang pertambangan liar, ada riset tentang pengetahuan, ada riset. Jadi kita combine ya. Nah, di aspek riset pertanian itu kemudian tidak mungkin semua keinginan itu ada bisa dipenuhi dengan dana yang terbatas. Nah, oleh sebab itu dicarilah kemudian komoditi apa yang harus kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, itu berdasarkan riset ilmiah kita combine dengan yang berdasarkan pendapat. Pendapat, ternyata masyarakat begini, kita cari literatur pendapat masyarakat. Loh, ada kopi Mandailing, ini kan sudah terkenal bahkan ke luar negeri. Lalu kita buka data. Kopi Mandailing judulnya jual ke Belanda, jual ke Eropa, jual ke Amerika, jual ke Jepang, tapi kopinya kok dari tempat lain gitu. Yang menghasilkan kopinya pegunungan Gayo, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Dairi, ya kan? Tapi si perusahaan ini jualnya mereknya kopi Mandailing. Kopi Mandailingnya di situ ya, Bang. Ditambah lagi dengan berbagai pendapat, pendapat bahwa sesungguhnya kopi Mandailing itu adalah dari Sumatera. Nah, oleh sebab itu kita gunakanlah ini sebagai sebuah teknik. Bagaimana sih? Kalian terkenal kok kopi Mandailing sampai ke luar negeri, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya. Justru di Amerika, Eropa, Jepang itu, di Taiwan itu kopi Mandailing. Yang lebih terkenal ya? Lebih terkenal gitu kan. Wah, ini harus apa ini? Harus bangkit kalian ini, gitu kan begitu. Kita gunakan itu teknik kampanye. Dan mereka setuju. Nah, akhirnya masyarakat setuju, stakeholder setuju, lalu kita tawarkanlah salah satu yang prioritas komoditas yang akan kita dampingi adalah isu kopi Mandailing. Dan TFCA setuju. TFCA setuju, Balai Taman, teman-teman dari instansi Balai Taman Nasional setuju, kita dengan masyarakat setuju, ya udah. Nah, kita mulailah itu. Kita mulai dari kampanye, kita mulai dari pendampingan karena kita ada penyuluh, kerjasama juga dengan Balai
penyuluh pertanian Sumatera Utara Oke. yang punya kantor di sini. Jadi kita kolaborasi antara penyuluh dari pemerintah kabupaten, penyuluh dari instansi pemerintah provinsi, penyuluh dari TNBG, penyuluh dari SRI sendiri. Kita kolaborasi. Nah, kolaborasi itulah kemudian berjalan pelan-pelan gitu ya. Itulah kenapa pilihannya kok kopi Mandailing. Nah, itulah historisnya. Nah, dengan Ulu Pungkut, kenapa pilihannya jatuh ke sana, Bang? Kan banyak yang daerah kawasan lain itu. Apakah ini punya sisi dominan tertentu gitu? Pertama, sejujur karena dananya terbatas. Nggak mungkin seluruh Kabupaten Madinah itu gitu kan. Iya. Dananya terbatas, karena keterbatasan itu kita harus punya dasar kenapa daerah-daerah tertentu. Iya. Nah, ada Batang Natal yang berbatasan dengan TNBG, ada Ulu Pungkut berbatasan dengan TNBG. Yang jelas tidak mungkin di kota Penyambungan karena panas gitu kan. Nah, oleh sebab itu kemudian kita memilih untuk fokusnya di Ulu Pungkut karena memang berbatasan dengan TNBG. Itu buffer zone gitu ya, buffer zone. Dan kemudian pada saat itu kita mendengar ada penjualan daging-daging satwa, misalnya daging rusa, daging kijang di sana kan gitu. Artinya perburuan satwa masih ada di situ waktu gitu, itu ya, Bang? Tapi nggak itu kita jadikan alasan di masyarakat. Nanti mereka akan menolak. Ya ini pendapatan saya gitu. Nah, tapi itu hidden agenda di ESRI. Tapi kita kampanyenya pakai kopi Mandailing. Loh, kopi Mandailing terkenal di dunia, tapi kopinya kok nggak dari Kabupaten Mandailing. Nah, itu yang kita kampanyekan. Tapi kenapa kita pilih Ulu Pungkut? Salah satunya dari beberapa faktor adalah kita mendapatkan informasi ada beberapa desa setiap minggu pasar daging rusa pada kijang gitu kan. Ada kayu keluar begitu ya. Nah, itu ya kenapa kemudian. Alhamdulillah setelah perjalanan 3 tahun kayaknya sekarang sudah minim lah. Ya, sudah minim. Perdagangan daging rusa kijang gitu ya. Mungkin perdagangan kayu gitu ya. Sudah sangat minim. Nah, oleh sebab itu itulah salah satu kenapa kita karena selain itu memang faktor ketinggian secara topografinya bagus di situ, cocok gitu, cocok gitu ya. Selama ini di sana hanya bersawah. Masyarakat itu bersawah. Kemudian ya mungkin lebih dominan bersawah ya waktu itu. Kalaupun ada nanam kopi paling di ujung itu ada perusahaan teman-teman dari Australia itu ya, Bang? namanya Mandailing Estate. Dia langsung panen, dia bawa ke Bali, dia packing di Bali, dia jual ke luar negeri. Nah, sesungguhnya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada saat sebelum kita masuk sudah punya program kopi-kopi ini gitu. Cuma ya mungkin ada beberapa hal yang menghambat gitu sehingga belum booming gitu ya. Karena kita juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, itu teman kita SRI pada saat itu harmoni lah, semua kolaboratif. Namanya kita kan judul dari programnya aja ada kolaboratif. Kolaboratif ya. Jadi nggak boleh menolak kolaborasi gitu. Ada di situ waktu itu teman-teman dari Dinas Pertaniannya gitu ya. Nah, mereka ikut dampingi gitu, dampingi kita meyakinkan masyarakat ini bagus loh gitu. Nah, ini bagus loh. Nah, itulah kenapa kita pilih Ulu Pungkut karena nggak mungkin semua kecamatan gitu. Dana kita terbatas, nggak mungkin kita celat-celat buat sini satu, nanti seminggu kita tinggalkan ke sana kecamatan lagi ya. Ya kita fokus saja gitu. Nanti ini kemudian bisa direplikasi ke kecamatan-kecamatan lain. Daripada nggak ada satupun yang jadi gitu kan. Nah, itulah kenapa pilihannya di Ulu Pungkut. Nah, menarik kan koperasi kita tahu ya di mana-mana koperasi kadang tidak berjalan, ada ya muncul dan hilang segala macam lah, Bang. Nah, kalau perjalanan Komanja ini kan menarik itu, konsisten sampai sekarang gitu. Ya, terlepas berbagai dinamikanya. Kalau Abang melihat apa nih kiatnya bisa sampai konsisten dari sisi pendampingan khususnya, Bang? Wah, luar biasa. Masyarakat di Tabaksel ini, di Madinah, di Tapsel, di mana itu kok dengar koperasi itu udah identik dengan minjam-minjamkan, membungakan uang gitu, ya kan?
Nah, jadi memang kita sekaligus pada saat itu mengedukasi bahwa koperasi itu adalah jalan terbaik, suatu bentuk badan hukum usaha bagi rakyat. Kenapa nggak PT gitu, Persero, kenapa nggak CP gitu, kenapa nggak NV gitu? Ya koperasi, kalau rakyat itu koperasi. Kita mulai dari 25 orang anggota kelompok tani, nanti mudah-mudahan terus berkembang keanggotaan. Jadi kebetulan TFCA juga tidak memberikan pemodalan dalam bentuk uang, tapi pendampingan, bagaimana mulai bentuk koperasi, bagaimana melakukan pendampingan, pertemuan-pertemuan, itu disupport ya pembiayaannya. Nah, itulah kenapa koperasi menjadi pilihan. Kenapa nggak PT, gitu? Kenapa nggak CV gitu kan? Ya karena koperasi lah sebagai kelembagaan yang memang sebagai organisasi bisnis, tetapi tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Nah, kita edukasi lagi masyarakat, meyakinkan dia. Namun kemudian kita kemas menjadi koperasi yang pertama dengan jelas menyebutkan Koperasi Kopi Mandailing Jaya, disingkat dengan Koperasi Komanja. Nah, jadi Komanja itu singkatan dari Kopi Mandailing Jaya. Nah, itulah kenapa pilihannya koperasi, dan mereka harus bangga sebagai koperasi pertama di Mandailing Natal yang memang mengkhususkan kopi. Kopi komunitas. Nggak bicara coklat, nggak bicara simpan pinjam duit, membungakan duit, nggak bicara lain. Pokoknya kopi. Kalau kita jual beli alat kopi. Jual beli bubuk kopi. Semua yang berkaitan sama kopi, nggak boleh yang lain gitu. Ini kan rasa bangga mereka. Ada kesulitan nggak Bang waktu itu meyakinkan masyarakat? Abang bilang tadi kan ada makna yang berbeda tentang koperasi di daerah kita gitu. Ada kesulitan waktu itu? Tentu. Meyakinkan kembali bentuk koperasi itu kan yang sempat jelek nama koperasi kan, stigmanya kan tempat kemana ngutang ke koperasi gitu kan. Jadi stigma itu kan ada gitu. Siapa yang datang? Orang koperasi itu datang koperasi, gitu ya? Mau menagih gitu kan. Jadi tentu tantangan itu, tapi kita mulai dari kelompok-kelompok kecil. Walaupun keanggotaan kelompok tani kita itu banyak, tapi kita bentuklah beberapa orang key person. Ada 5 orang atau 7 orang, kita bentuk key person, yang kemudian mereka lah menjadi think tank, pemikir di situ. Nah, kalau anggota yang lain kan tidak bisa kita harapkan mereka berpikir bagaimana kelembagaan. Mereka bertani kopi aja bagus, udah bagus tuh, ya gitu. Tetapi koperasi ini kan butuh orang-orang, ya nggak banyak, 5 orang cukup. Inilah yang kita, pendekatan kita yang ke 5 orang. Terkuasai 5 orang ini, membicarakan pengembangan kelembagaan, maka anggota tani yang lain keanggotaan saja. Nah, karena ini adalah tahapan pionir, merintis. Nggak mungkin kita sekaligus 25 orang, 50 orang harus tahu ilmu koperasi. Waduh, nggak bisa lah. Gitu. Jadi kita mulai dari 5 ke 6, 7, 10. Nah, setelah ilmu koperasinya ada, semangatnya ada, nanti kita bagi mana yang ke administrasi keuangan, mana yang untuk kampanye-kampanye, mana urusan kualitas kopi gitu kan. Nah, inilah yang kita apakan. Tantangan tetap ada. Tantangannya adalah ya beberapa teman-teman staf SRI kan tidak semuanya orang lokal. Ada dari Medan. Ini tantangan bahasa daerah. Nah, kalau di tempat kami ini di Tapsel Mandailing Natal, bahasa Indonesia disebut bahasa polisi ya kan? Di kantor polisi berbahasa Indonesia gitu kan? Jadi ada salah pengertian, ada salah tafsir gitu kan? Jadi perlu lama, berdiskusi malam, diajak ngopi dulu, ya kan? Yang dimaksud yang kita bicarakan tadi pagi itu begini, begini maksudnya gitu. Jadi tantangan pertama persoalan bahasa. Ya. Nah, nanti yang 5 itu kemudian menjelaskan kepada yang lain. Sudah pada satu bahasa. Terus terang memang di Kabupaten Tapis Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal, interaksi masyarakat masih menggunakan bahasa daerah.
bahasa daerah dan memberikan pengertian juga lebih nyambung kalau bahasa daerah. Itu tantangan pertama. Yang kedua, persoalan sikap. Oke. Dengan stigma LSM, itu juga selain tadi koperasi tadi di LSM, mereka kan harus setahun pertama kita hanya meyakinkan dulu, meyakinkan bahwa tidak ada agenda terselubung di sini. Oke. Bahwa ini demi ini dulu. Tapi tidak mungkin semua diyakinkan ribuan orang. Iya. Kita mulai dari 5 orang, ke 10 orang, ke 20 orang, sampai ratusan orang yang petani. Sampai meyakinkan bahwa mengganti karet atau menyisip tanaman karet, kopi. Menyisip tanaman sayuran, ada kopinya gitu kan. Nah, itulah tantangan-tantangan meyakinkan bentuk koperasi. Itu kan dari sisi SRI ya Bang ya. Nah, berjalanlah koperasi gitu. Terkadang kan di beberapa, kita tahu di berbagai kelompok yang jadi tantangan mereka adalah dinamika di kelompok ini tidak bisa mereka kontrol terkadang, sehingga pada akhirnya ini yang memecah kelompok itu sendiri. Kalau di Komanja sendiri seperti apa dinamikanya Bang, sehingga sampai sekarang kan masih bisa tetap ada gitu? Di Komanja itu ada pengurus koperasi guru PNS, guru. Pernah kuliah di Medan, tamat sarjana, melamar PNS, jadi guru di kampungnya. Oke. Pernah jadi aktivis, nggak pernah dia bicara bisnis. Yang ada jadi PNS atau dasarnya aktivis. Ada yang pernah mengecap kuliah di Sidimpuan, nggak selesai kuliah balik lagi jadi petani. Ya. Belasan tahun dia berpikir kalau ini begini-begini. Ah, ini keras-keras semua ini. Oke. Oh, keras-keras ini semua. Jadi ya keras-keras. Jadi dinamika ada untuk ilmu itu. Ada yang memang yang dari kecilnya di sana, besarnya di sana. Jadi petani, tamat SMP, tamat SMA, nggak kuliah lagi. Jadi latar belakang karakter, latar belakang ilmu, latar belakang pengalaman hidup berbeda-beda. Nah, inilah mau kita satukan dengan tagline kopi. Lalu merubah mereka dari karakter seorang aktivis atau karakter seorang birokrat atau karakter seorang agen-agen, ya kan, menjadi kebersamaan. Nah, kan gitu. Nah, tentu ada dinamika. Ada saatnya SRI sebagai pendamping harus tegas, bukan keras, tapi tegas. Karena pendamping ya Bang? Pendamping, tegas, begini. Ada saatnya SRI mengalah dulu, dibiarkan dulu mereka. Jangan biarkan mereka memendam. Kalau ada yang marah, dia yang 3 orang ini, satu ini kayak grup nih, marah-marah dia. Biarkan dulu dikeluarkannya gitu. Yang ini diam aja, nggak mau mengungkapkannya, grup yang 5 ini misalnya. Kita mancing, apa sebenarnya? Nah, setelah itu di tingkat SRI waktu itu ya, pengalaman saya panggillah beberapa orang, misalnya, Lia itu si Anu begini, aku dekati itu. Lia, Yasir, ya itu yang sana begini tuh. Gitu. Edi yang sana kau pergi sana gini. Leadership kita itulah melihat seandainya kita pada posisi yang didampingi, kita maunya diapain gitu. Oke. Karena ini bicara kelembagaan. Karena lembaga itu kan macam-macam pikiran. Kita juga punya tim yang ini suruh dekat ke sana, tim yang ini suruh dekat di grup yang ini, suruh tim. Nah, lalu kita setting bagaimana itu kemudian bisa menyatu kembali supaya ada energi kebersamaan lagi. Artinya ada peran dinamisator di situ ya Bang? Oh iya, harus lembaga sebagai dinamisator. Ya, harus ada dinamisasi. Cuman tekniknya kan situasional. Oke. Ya. Dan ada kondisional, memenuhi syaratnya apa gitu. Nah, ada provokasi dari yang lain di luar mereka misalnya. Bagaimana mendamaikan, bagaimana membuat kebersamaan gitu. Ya, kira itu aja tantangannya. Karena ini kan pendampingan kelembagaan. Iya. Bukan pakai saham di sini. Nah, bukan perusahaan. Kalau perusahaan kayak saham cukup transaksional selesai. Ini kan koperasi. Nah, karena waktu tahun pertama ya dari koperasi kan belum ada penghasilan. Belum bisa menggaji ini 3 juta, menggaji ini 2 juta gitu ya. Belum ada kebanggaan di situ gitu. Nah, saat ini mungkin mereka sudah punya
Alhamdulillah sekarang koperasi Komanja itu sudah punya tanah sendiri atas nama koperasi, mesin-mesin, Kafe bahkan ya Bang? kafe, sudah punya produk, udah jual ke Riau, jual ke Medan, jual ke Padang gitu kan. Udah bangga dengan merek Banamon. Perusahaannya atau koperasinya Komanja punya merek Banamon. Banamon, ya, Nah, Banamon itu istilah lokal. Betul lah ini, Banamon. Banamon gitu ya Bang penyebutannya. Banamon. Jadi merek Banamon Kopi Mandailing. Kalau bahasa Indonesianya, betul lah ini kopi Mandailing. Oh, ternyata itu ya Nah, bahasa itu dia. lokal. Kita Banamon. Kita cek di Google dan sebagainya, belum ada yang pakai merek Banamon. Dan easy listening juga ya Bang ya? Mudah didengar, mudah diingat juga ya? Nah, sepanjang perjalanannya Komanja Bang, apa saja keberhasilannya Bang? Apakah memang sudah berdampak pada masyarakat atau kita merubah harga kopi menjadi meningkatkan harga kopi? Atau ada lagi nggak seperti apa ya, indikasi geografisnya kemarin sudah ini juga ya Bang ya? Itu gimana Bang? Ya. Kalau dampak yang langsung, waktu 2 tahun pertama berdirinya koperasi itu ada. Kenapa saya katakan langsung? Koperasi sudah mulai kompak pada saat itu dan punya modal sedikit lah dari pengumpulan-pengumpulan biaya iuran ya. Lalu nawarkan harga ke petani waktu itu 20.000 atau 25.000. Iya. Padahal tengkulak sekitar berapa? Sekitar ada 10 ribuan gitu. Koperasi udah mau main di tengah-tengah pertempuran perdagangan lokal. Otomatis tengkulak naikkan harga juga. Iya. Gitu. Supaya nggak kehilangan pasar juga. Supaya nggak kehilangan pasar. Kan yang beruntung petani kan? Iya. Oh iya. Karena selama ini tidak ada institusi yang bermain untuk intervensi harga ya Bang? Intervensi harga. Semua dikuasai tengkulak-tengkulak. Tengkulak sana. Tuh. Padahal dengan harga 20.000 ke atas masih untung besar. Oke. Nah, dengan keberadaan koperasi mereka sebulan mungkin beli hanya 100, 500, 200 kilo. Ya. Tapi konsisten dengan harganya, tengkulak lain ikut. Kalau enggak kan ketakutan lah dia. Nah, itulah dampak langsung menaikkan harga. Satu. Yang kedua, waktu pada saat pembelian kan teman-teman koperasi sudah banyak belajar itu tentang kualitas kopi. Ya. Nah, dengan demikian, pengetahuan daripada petani itu udah bagus sekarang. Kopi betul-betul merah, gitu kan. Jangan kopi yang masih hijau, gitu kan. Banyak juga nih petani yang nakal nih. Dulunya begitu ya Bang, ada budaya gitu ya, masih hijau dikutipin. Masih kuning-kuning sedikit, udah digiling ya kan. Nah, itu dampak langsungnya. Jadi tren sekarang udah memang panen yang matang gitu. Itu dampak langsung. Dampak tidak langsung, ya tentu gema tentang kopi Mandailing itu, ya mulailah dalam waktu di 2016 itu udah mulai menggema lagi. Ada di koran, dibahas orang, semua ada bicara kopi lah. Semua entah dari Medan, dari Jakarta mau beli tanah lah, dia mau beli ini lah, macam-macam. Di tengah tren kopi shop juga mulai ini ya Bang ya? Malah itu, gitu jadi. Itulah kolaborasi tadi. Bagaimana teman-teman TNBG, teman-teman SRI, TFCA, NGO lokal di sana, petani itu kolaborasi terus menerus. Pemerintah kabupaten melalui dinasnya, terus semua gosip tentang. Menggosip yang baik ya tentang kopi nih, kopi. Semua sudah takut nggak ketinggalan isu. Tapi dampaknya langsung kepada masyarakat. Tidak langsung kepada masyarakat. Ya udah. Ya kalau ada kekurangan di sana sini, Pak, ya biasalah. Biasa itu Bang. Biasalah. Nah, itulah dampak-dampak. Nah, semoga nanti kalau misalnya koperasi ini semakin maju, terus maju, wah, koperasi ini bisa gaya mainnya kayak perusahaan. Sudah punya gudang yang luas. Oh, cita-cita juga itu. Sudah jadi pemain aktor sendiri. Ya kan? Toh untuk mereka juga. Bagaimana posisi SRI? SRI selalu membesarkan si Komanja. Bukan SRI-nya yang besar. Karena kalau Komanjanya besar, si SRI-nya itu otomatis besar. SRI yang membesarkan tokoh-tokoh lokal. Ada Ucok Godang. Ada Andi Matondang, ada Sandi, ada yang lain-lain. Kita besarkan mereka, kita utus ke sana itu. Kalau mereka besar, pastilah kita ini besar.
Jadi itu yang paling penting, bukan SRI-nya mau dibesarkan. Nah, gitu. Dampingannya tenggelam gitu kan. Untuk apa ya Bang? Nggak guna juga ya? Udah. Kalau cara pikirnya rendah iyalah. Tapi kalau kita ngerti, seharusnya dampingan kita ini harus kita besarkan. Komanja yang harusnya besar, harus punya eksistensi ya Bang? gitu. Jangan nanti dapat bantuan dimasukkan ke SRI, bukan. Bantuan itu ke Komanja. Ada bantuan mesin. Misalnya saya telepon dari mana, dari satu perguruan tinggi di Medan. Gimana ini, Bang Rasid? Gimana? Langsung aja ke Komanja Kak. Gitu. Nggak melalui SRI, nggak perlu. Langsung aja ke Komanja gitu. Ini juga saya katakan kepada Komanja, bertemanlah, bermitralah dengan seluruh lembaga. Sepanjang saling menguntungkan. Jangan hanya kepada SRI. Iya. Gitu. Kenapa? Supaya mereka berkembang. Nanti ada lagi dinas provinsi gitu. Ini ada peluang dinas provinsi mau ngasih mesin ini. Langsung aja ke Komanja. Nggak boleh lah. Itu kan dampingan kami nih. Harus melalui kami itu. Kalian mengklaim-klaim kalian ini gitu nggak? Jadi pola pikir itu harus kita kurangi ataupun apa. Jadi dampingan kita itu langsung aja berurusan, kita endorse aja mereka. Dengan demikian ini dipaksa mereka harus bijaksana dan dewasa dalam mengembangkan kelembagaan koperasi. Nah, proses penyadartahuannya waktu itu gimana Bang? Karena kita melihat, kita tahu masyarakat Tabaksel ataupun Madinah gitu kan, punya kearifan lokal sendiri menjaga hutan. Tapi kan lambat laun ini terus terdegradasi ya, terus hilang. Anak-anak sekarang itu banyak yang tidak tahu juga. Kita bagaimana waktu itu proses penyadartahuannya bahwasanya hutan ini penting loh, bahwasanya hutan ini berpengaruh juga sama kita gitu. Iya. Jadi waktu saya dulu memimpin SRI dengan program pendanaan dari TEPCA, itu kalau program itu kan kegiatan, subkegiatan. Iya. Tapi kita kemudian dengan tim berdiskusi, saya ajak Satap itu diskusi, ya. Ada yang memang nalarnya ada yang memang nalarnya kerja aja lah gitu, disuruh-suruh aja lah, ada yang memang idenya ada. Tetapi kita waktu itu bersama-sama dengan staf-staf, misi konservasi itu dimulai dari pertemanan dulu, dan memperbanyak teman. Nah, secara teknis ada campaign, kita kan ada divisi penyuluhan pertanian, atau kita sebut dengan pertanian kopi agroforestry. Ya, ketika bicara agroforestry sudah ada misi konservasi. Ada materi di situ misalnya pestisida nabati. Itu kan konservasi, menggunakan bukan pestisida dari kimia pabrikasi. Tapi bagaimana dari tumbuhan-tumbuhan ini kimia tumbuhan ini di satu-satu jadi pestisida nabati. Itu konservasi. Nah, kemudian bagaimana hama gitu, serangan hama. Hama ini predatornya ini, nah itu juga konservasi. Nah, selain memang dari tim penyuluh juga berkampanye di sela-sela penyuluhan pertanian itu, kita ngajak diskusi nih teman-teman nih, diskusi pada kan lagi musim Facebook itu, Facebook dengan bangga mereka bicara konservasi. Kita bahas tentang konservasi, cuma dengan bahasa yang berbeda, misalnya perlindungan hutan, gitu kan. Kemudian kita ada masukkan koran, hampir sebulan sekali kita expose di koran, gitu waktu itu. Apakah online dan sebagainya, masukkan di WA group, terjadilah diskusi. Bangga kopi Mandailing gitu, atau bangga perlindungan hutan, begitu ya. Jadi itulah teknik kita meng-awareness. Karena perlu tahapan pada saat itu, karena program ini juga bisa dikatakan singkat, sekitar 3 tahun. 3 tahun waktu itu. Tapi waktu itu di samping menyandingkan juga dengan kearifan-kearifan lokal yang sudah lama hilang, Bang. Oh iya, ada satu instrumen kita buat majalah waktu itu, majalah bambu dalam bentuk cetak. Kenapa baru cetak? Karena memang di ujung desa itu kan nggak ada internet. Nah, kita main tadi online itu di pinggir-pinggir itu, dekat-dekat kota, kecamatan. Tapi kalau di daerah Ulu Pungkut ke atas sana itu, waktu itu Batang Natal ke atas itu nggak ada internet. Maka kita buat majalah bambu waktu itu, cetak, didesain sedemikian rupa, banyak tulisan tentang pertanian, tentang potensi wisata, tapi ada itu
Nah, ini kita bagikan ke warung-warung kopi. Oke. Nah, ada berapa edisi waktu itu disupport oleh TFCA, kerjasama. Ada penulisnya dari teman-teman Balai Taman Nasional Batanggadis, ada penulisnya dari SRI, ada penulis dari luar SRI, mitra-mitra LSM lain, menulis di situ. Nah, lalu dicetak sedemikian rupa, dibagilah ke semua warung-warung di sekitar TNBG. Oke. Hitungan kita, kalau kita satu warung kita letakkan 2, yang baca sudah puluhan orang. Nah, jadi bayangkan kalau yang dibagikan itu ada 100 warung. Oke. Ya kan, udah. Itu kalau satu hari, kalau 1 minggu dia di situ udah banyak orang yang baca itu. Mulai dari teknik warnanya, layoutnya, isi kontennya. Nah, itu masih ada saya kira itu pertinggalnya itu. Artinya awareness. perlu apa ya? Ada dampak lainnya juga selain hanya ke Komanja sebenarnya ya Bang ya. Ya. Nah, terakhir nih Bang, harapan untuk Komanja dan harapan untuk konservasi di TNBG. Apa yang mau ingin Abang sampaikan? Ya. Posisi saya kan sekarang tidak lagi berada secara langsung ya di NGO atau LSM. Kebetulan saya sudah 1,5 tahun di pemerintahan. Pesan saya sebenarnya kepada teman-teman di NGO konservasi itu ya fokus saja. Kalau konservasi gitu. Kalau pendampingan, besarkan dampingan. Ya. Dengan demikian pendamping juga akan besar. Kemudian lembaga-lembaga yang didampingi seperti Komanja juga harus terus dipupuk lagi semangat komitmen untuk memperbaiki tata buku, keuangan buku, kemudian market. Sebenarnya nama Kopi Mandailing nggak perlu dikampanyekan, udah terkenal. Sekarang bagaimana mengatur perniagaan mereka? Nggak perlu kampanye lah kita di Jepang, di Amerika gitu. Ngomong sama orang bermerek misalnya, udah kenal lah orang gitu. Nah sekarang bagaimana kita manajemen keuangan Komanjanya bagus, pembukuannya bagus, pemeliharaan aset-aset mereka punya gudang, punya alat itu bagus, bersih, sanitasinya bagus, kualitas kopi yang dibeli dia bagus. Kalau ada dalam bisnis naik, ada turun, ya tetap bagus. Di saat bisnis lagi turun, sabar. Di saat bisnis yang naik, nabung. Ya, mana ada bisnis itu naik, koperasi bisnisnya keuangannya langsung naik sampai yaumil akhir kiamat naik terus, nggak ada itu. Pasti naik gitu. Pertemanan dinamika berkooperasi juga begitu. Nggak ada itu akrab. Terus mesra sampai tua. Nggak ada. Orang yang sudah nikah aja kadang-kadang bertengkar. Apalagi lah pertemanan. Wajar itu tengkar. Pesan saya itu. Dan kita tetap berharap dukungan dari kawan-kawan, dari TFCA, dari media, ya, untuk mengekspos bagaimana kearifan lokal masyarakat, bagaimana diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mendukung kelembagaan-kelembagaan lokal di sekitar hutan melalui pendekatan ekonomi agar hutan terlindungi. Nggak ada lah kita akan melindungi hutan kalau melaratnya ekonomi masyarakat di sekitar. Orang hutan tapi melarat juga. Bagaimana orang hutannya sejahtera, populasinya bagus, rakyatnya juga bagus. Dengan demikian rakyatnya sejahtera, dia akan lindungi itu orang hutan, dia lindungi harimau, ya, dia lindungi hutan. Nah, oleh sebab itu semua pihak, pemerintah, lembaga donor, terutama media, ya, kemudian masyarakat sipil, gerakan masyarakat sipil untuk mendampingi itu. Salah satunya Komanja yang perlu didampingi. Dan Komanja harus terus belajar. Koperasi Kopi Mandailing Jaya di Kabupaten Mandailing Jaya, Provinsi Sumatera Utara, di Kecamatan Lupungkut. Kuncinya masyarakat sejahtera, hutan lestari ya Bang? Masyarakat sejahtera, hutan lestari, betul. Saya setuju dengan itu. Baik, terima kasih Bang Rasid sudah berkenan bergabung dalam Forest Talk kembali pada episode kita kali ini di Taman Nasional Batanggadis.
Semoga ada kesempatan ke depan untuk berdiskusi-diskusi lagi Bang dengan IDN Times. Ya, semoga. Selamat bertugas Bang, tetap sehat Terima selalu kasih. Bang. Baik Sobat IDN Times, sampai di sini diskusi kita pada Forest Talk episode Taman Nasional Batang Gadis. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, tetap semangat untuk Sobat IDN Times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.